Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang framework cybersecurity. Dan pertama, saya akan jelaskan tentang apa itu standarisasi dan regulasi pada IT security. Standarisasi itu seperti resep, dan pada standarisasi ini mencantumkan langkah-langkah yang harus dilakukan pada organisasi teknologi informasi yang dikelola dengan baik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada satu standarisasi ini. Pada regulasi sendiri memiliki dampak yang mengikat secara hukum. Pada regulasi menggambarkan bagaimana sesuatu harus dilakukan menunjukkan dukungan pemerintah dan publik terhadap aturan dan proses yang diatur dalam regulasi. Kegagalan untuk mematuhi regulasi yang berfokus pada teknologi informasi dapat mengakibatkan hukuman finansial dan litigasi. Lalu, apakah itu framework cybersecurity? Framework cybersecurity adalah kerangka kerja untuk keamanan teknologi informasi yang pertama kali diterbitkan pada bulan Februari pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas perintah eksekutif Presiden Obama terkait peningkatan keamanan infrastruktur kritis milik pemerintah Amerika Serikat, di mana beliau menyerukan perlunya kerangka kerja keamanan atau framework standar untuk infrastruktur vital dan strategis di Amerika Serikat. Cybersecurity mengacu pada struktur tertentu yang berisi proses, praktik, dan teknologi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer dari ancaman keamanan. Pada bisnis juga harus memahami framework security ini untuk meningkatkan keamanan organisasinya sendiri. Cybersecurity framework atau bisa disebut CSF-NIST telah diakui oleh profesional IT security sebagai sumber daya untuk membantu meningkatkan operasi keamanan dan tata kelola organisasi baik publik maupun swasta. Meskipun begitu, framework ini adalah pedoman yang hebat untuk penyusunan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang bertujuan mengubah postur keamanan organisasi dan manajemen risiko dari pendekatan reaktif ke proaktif. Namun pada kenyataannya sendiri, untuk menerapkannya bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Lalu selanjutnya, kenapa sih framework cybersecurity ini sangat penting gitu? Framework cybersecurity ini menyediakan titik awal untuk menetapkan proses, kebijakan, dan aktivitas administratif untuk manajemen keamanan informasi. Persyaratan keamanan ini sering tumpang tindih yang menghasilkan penyeberangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar peraturan yang berbeda-beda. Misalnya pada ISO 27002 ini mendefinisikan kebijakan keamanan ini pada bagian 5 sebagai Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Lalu pada Commit of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO mendefinisikannya sebagai lingkungan internal. Lalu pada PCI DSS mendefinisikannya pada bagian mempertahankan kebijakan keamanan informasi dan lain sebagainya. Dalam menggunakan framework umum seperti ISO 27002, organisasi dapat membuat penyeberangan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan, termasuk HIPAA, Sarbanes-Oxley, PCI DSS, dan Gramm-Leach-Bliley. Lalu apa sih fungsinya dari framework cybersecurity ini? Pada framework cybersecurity ini diatur ke dalam fungsi inti yang biasa dikenal sebagai framework core.
Fungsi diatur secara bersamaan satu sama lain untuk mewakili siklus hidup keamanan atau cybersecurity. Setiap fungsi sangat penting untuk postur keamanan yang beroperasi dengan baik dan manajemen risiko cybersecurity yang sukses. Definisi untuk masing-masing fungsi tersebut yaitu ada identification atau identifikasi, yaitu mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber atau cybersecurity terhadap sistem, aset, data, dan kemampuan. Lalu kedua ada protect atau perlindungan, yaitu mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting. Lalu ada detection atau deteksi, mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan. Lalu ada respon atau menanggapi, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang terdeteksi. Lalu ada recover atau pemulihan, yaitu mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk ketahanan dan untuk memulihkan kemampuan atau layanan apapun yang mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tersebut. Lalu selanjutnya ada tingkat kematangan. Dalam framework cybersecurity ini ada namanya tingkat kematangan dalam frameworknya itu sendiri. Dalam tingkat kematangan cyber security framework dinyatakan dalam tier, di mana setiap tier mewakili seberapa baik organisasi memandang risiko keamanan cyber atau cybersecurity dan proses yang ada untuk memitigasi risiko dan membantu memberikan tolak ukur bagi organisasi tentang bagaimana operasi mereka saat ini. Dalam tingkat kematangan cybersecurity framework ini ada 4 tier. Yang pertama itu parsial, yaitu risiko keamanan siber organisasi tidak diformalkan dan dikelola secara ad hoc dan terkadang reaktif. Ada juga kesadaran terbatas tentang manajemen risiko keamanan siber. Lalu di tier 2 ada risk informed, mungkin tidak ada kebijakan di seluruh organisasi untuk manajemen risiko keamanan. Namun pihak manajemen dalam mengelola risiko keamanan siber berdasarkan pada asesmen risiko yang terjadi. Lalu di tier 3 repeatable, yaitu sudah ada proses manajemen risiko di level formal organisasi yang diikuti oleh kebijakan keamanan yang ditetapkan. Lalu keempat adalah adaptable, organisasi pada tahap ini akan mengadaptasi kebijakan keamanan siber berdasarkan pelajaran yang dipetik dan didorong secara analitik untuk memberikan wawasan dan praktik terbaik. Organisasi terus-menerus belajar dari peristiwa keamanan yang telah terjadi di organisasi dan akan membagikan informasi itu dengan jaringan yang lebih besar. Pada cybersecurity framework itu untuk mengukur sejauh mana postur keamanan dengan mengacu pada setiap kategori dan subkategori yang ada dalam fungsi inti. Maka dalam menentukan posisi keamanan sistem pada skala tier, pemanfaatan cybersecurity framework adalah cara yang bagus untuk menstandarisasi cybersecurity dan manajemen risiko di dalam organisasi. Pada cybersecurity framework dapat digunakan sebagai framework untuk menyusun sistem keamanan teknologi informasi di perusahaan atau organisasi yang berbeda dengan ISO 27001 yang rigid dan ketat karena memiliki banyak persyaratan khusus untuk memenuhi kepentingan sertifikasi ISO. Lalu
bagaimana sih cara memilih framework pada cyber security? Karena pada framework security sendiri ini sangat banyak contohnya itu pada SSO, NIST, Corbit, CIS, SOC itu dan lain-lain. Pilihan untuk menggunakan framework keamanan teknologi informasi ini tertentu dapat didorong oleh banyak faktor. Jenis industri dan persyaratan kepatuhan dapat menjadi faktor penentu perusahaan publik. Menjadi faktor penentu pada perusahaan publik, misalnya mungkin ingin menggunakan COVID untuk mematuhi Sarbanes-Oxley, sementara sektor kesehatan dapat mempertimbangkan HITRUST. Lalu pada framework keamanan informasi seri SSO 27000 di sisi lain berlaku di sektor pada publik dan swasta. Mungkin standar ISO seringkali memakan waktu lama untuk diterapkannya. Standar tersebut sangat membantu kita supaya organisasi perlu menunjukkan kemampuan keamanan informasinya melalui sertifikasi ISO 27000. Sementara publikasi khusus NIST adalah standar yang disyaratkan oleh agen federal Amerika Serikat, dapat digunakan oleh organisasi manapun untuk membangun rencana keamanan informasi, khususnya teknologi. Framework itu juga sangat membantu profesional keamanan mengatur dan mengelola program keamanan informasi. Satu-satunya pilihan di antara kerangka kerja ini adalah tidak memilih salah satu dari mereka. Jadi kalau dalam berkecimpung dalam cyber security itu ada sebaiknya itu memilih salah satu cyber security, yang juga memilihnya itu harus sesuai dari industrinya itu sendiri, atau kalian kerjanya itu di mana gitu. Selanjutnya contoh-contoh framework cyber security. Yang pertama, NIST Cyber Security Framework. Framework ini didirikan sebagai tanggapan perintah eksekutif oleh mantan Presiden Barack Obama atau presidennya Amerika Serikat untuk peningkatan cyber security critical infrastruktur yang termasuk produksi energi, pasokan air, pasokan makanan, komunikasi, pemberian layanan kesehatan, dan transportasi, yang menyerukan kolaborasi yang lebih besar antara sektor publik dan swasta untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dunia maya. Meskipun fatwa bersifat sukarela, NIST telah menjadi standar emas untuk menilai kematangan cyber security, mengidentifikasi celah keamanan, dan memenuhi peraturan cyber security. NIST berfokus juga pada analisis risiko dan manajemen risiko. Kontrol keamanan pada framework ini didasarkan pada 5 fase manajemen risiko, yaitu identifikasi, protect, detection, respond, and recover. Seperti semua program keamanan teknologi informasi, fase ini memerlukan dukungan dari manajemen senior. Dan framework ini dapat digunakan oleh pada sektor publik maupun swasta. Lalu kedua yaitu ISO 27000 series, yang framework ini dibuat oleh International Organization for Standardization yang bersertifikasi ISO 27001 dan ISO 27002, dianggap sebagai standar internasional untuk memvalidasi program keamanan cyber atau cyber security.
secara internal dan lintas pihak ketiga. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan dapat menunjukkan kepada dewan, pelanggan, mitra, dan pemegang saham bahwa mereka melakukan hal yang benar untuk mengelola risiko dunia maya. Demikian juga jika vendor bersertifikasi ISO, ini dapat merupakan indikator yang baik bahwa mereka memiliki praktik dan kontrol cybersecurity yang matang. Namun kelemahannya pada ISO series ini, prosesnya ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak. Organisasi hanya boleh melanjutkan jika ada manfaat yang benar, seperti kemampuan untuk memenangkan bisnis baru. Sertifikasi juga merupakan latihan tepat waktu dan dapat melewatkan risiko yang berkembang yang dapat dideteksi oleh pemantauan berkelanjutan. Pada seri ISO 27000 ini memiliki 60 standar yang mencakup spektrum luas masalah keamanan informasi. Misalnya, pada ISO 27018 membahas tentang komputasi awan atau cloud computing. Lalu pada ISO 27031 memberikan panduan tentang program pemulihan bencana teknologi informasi dan aktivitas terkait. Lalu pada ISO 27037 membahas tentang pengumpulan dan perlindungan bukti digital dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada SOC itu atau kepanjangannya yaitu Service Organization Control Tipe 2 adalah framework keamanan cyber berbasis kepercayaan dan standar audit yang dikembangkan oleh American Institute of Certified Public Accountants atau AISPA untuk membantu memverifikasi bahwa vendor dan mitra mengelola data klien dengan aman. SOC itu menetapkan lebih dari 60 persyaratan kepatuhan dan proses audit ekstensif untuk sistem dan kontrol pihak ketiga. Audit dapat memakan waktu 1 tahun untuk diselesaikan pada saat itu. Pada saat itu, sebuah laporan dikeluarkan yang membuktikan postur keamanan cyber vendor. Lalu selanjutnya ada NIRC-CIP. Ini diperkenalkan untuk mengurangi peningkatan serangan terhadap infrastruktur penting pada Amerika Serikat dan meningkatnya risiko pihak ketiga, yaitu perusahaan andalan listrik Amerika Utara, perlindungan infrastruktur kritis, yaitu NERC CIP adalah seperangkat standar keamanan cyber yang dirancang untuk membantu mereka yang berada di sektor utilitas dan listrik dalam mengurangi cyber risiko dan memastikan keandalan sistem listrik asal. Lalu selanjutnya ada COBIT atau COBIT, dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh ISA-CA, sebuah organisasi independen profesional tata kelola TI. ISACA ini menawarkan sertifikasi Certified Information System Auditor dan Certified Information Security Manager yang terkenal. COBIT sendiri awalnya berfokus pada pengurangan risiko TI, dan COBIT 5 itu dirilis pada tahun 2012, termasuk teknologi baru dan tren bisnis untuk membantu organisasi menyeimbangkan teknologi informasi dan tujuan bisnis.
Lalu pada versi yang saat ini yang terbaru itu pada COVID 2019, framework yang paling banyak digunakan untuk mencapai kepatuhan Sarbanes-Oxley dan banyak publikasi sertifikasi profesional memenuhi persyaratan COVID. Lalu selanjutnya ada CIS Control atau panjangannya itu Center for Internal Security Critical Security Controls. Itu tentang mencantumkan keamanan teknis dan kontrol operasional yang dapat diterapkan ke lingkungan apapun. Pada framework ini tidak membahas analisis risiko atau manajemen risiko seperti NIST framework, melainkan hanya berfokus pada pengolahan risiko dan peningkatan ketahanan untuk infrastruktur teknis. CI framework ini kontrolnya itu mencakup beberapa hal, yaitu inventarisasi dan pengendalian aset perusahaan, perlindungan data, manajemen log audit, pertahanan malware, pengujian penetrasi. Pada kontrol CIS terhubung dengan kerangka kerja atau framework manajemen risiko yang ada untuk membantu memulihkan risiko yang teridentifikasi. Lalu selanjutnya ada GDPR, yaitu framework persyaratan keamanan yang harus diterapkan oleh organisasi global untuk melindungi keamanan dan privasi informasi pribadi warga negara Uni Eropa. Persyaratan ini mencakup kontrol untuk membatasi akses tidak sah ke data yang disimpan dan tindakan kontrol akses, seperti hak istimewa paling rendah, akses berbasis peran, dan autentikasi multifaktor. Lalu ada COSO atau COSO, merupakan inisiatif bersama dari 5 organisasi profesi. Framework ini mencakup pengendalian internal dan framework mencakup manajemen risiko. Pada buku panduan Managing Cyber Risk in a Digital Age menawarkan saran tentang cara mempersiapkan dan menanggapi ancaman dunia maya perusahaan. Dan hal itu sejalan dengan COSO Enterprise Risk Management Framework. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya Akbar Putra. Terima kasih.